ada tren pembaikan yang cukup membaik. Dari data ini cukup tercermin ketika Indonesia ini ekspansif, berarti menandakan bahwa memang dari sisi inflasi kita itu sudah cukup bagus. Nah, kenapa udah cukup bagus? Karena otomatis daya beli masyarakatnya itu sudah mulai pulih. Ketika daya beli masyarakat sudah mulai pulih, otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat ini sudah mulai mempunyai uang, sudah ada uang. Jadi orang-orang sudah mulai untuk berani spend lebih, sudah berani mengkonsumsi lebih daripada sebelumnya. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa orang-orang sudah mulai berani beli rumah. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Krisis energi di Cina ya teman-teman. Jadi kenapa sih Coach ada krisis energi ini dan sempat mendorong harga dari sektor komoditas itu naiknya nggak ada rem gitu kan ya. Jadi sebenarnya ini berawal dari Eropa yang sudah mulai membuka lockdown. Ketika lockdown di Eropa ini dia sudah mulai dibuka, otomatis permintaan energi listrik terutama itu meningkat. Permintaan energi listrik ini tidak hanya oleh rumah tangga aja teman-teman, tapi lebih ke industri. Karena kalau kita ketahui Eropa ini banyak sekali menggunakan energi, terutama adalah menggunakan gas. Jadi gas ini akan dipakai menggunakan pembangkit listrik ataupun juga digunakan sebagai bahan bakar. Nah, ketika Eropa di sini sudah mulai membuka lockdown, otomatis permintaannya semakin banyak. Padahal sebenarnya produsen yang memproduksi gas ini belum sepenuhnya pulih. Jadi istilahnya adalah suplainya itu masih terbatas. Otomatis ketika suplainya terbatas, produksinya masih cukup terbatas, demand-nya cukup terjadi peningkatan karena aktivitas lockdown yang sudah dibuka. Sehingga gas alam ini menjadi langka. Jadi gas alam ini yang menyebabkan sebagai pembangkit listrik yang menyebabkan harga beberapa komoditas naik. Kenapa demikian? Karena ketika harga gasnya di sini naik, otomatis para industri besar-besar tersebut otomatis akan melakukan substitusi kepada barang-barang pengganti. Alternatif energi yang digunakan tentunya mereka mencari harga komoditas yang harganya belum naik dong ya. Nah, salah satunya adalah minyak dan batu bara. Ketika mereka mulai berpindah ke minyak, berpindah ke batu bara, ternyata demand-nya semakin banyak, otomatis dari energi batu bara dan juga minyak ini dia melakukan hal yang sama. Jadi istilahnya ketularan gitu, ketularan dari gas yang peningkatannya semakin cukup signifikan, teman-teman. Nah, jadi nasib kedua komoditas ini, gas itu minyak dan batu bara itu sebenarnya nasibnya serupa dengan gas karena demand yang semakin meningkat. Selain itu, ketika bulan-bulan saat ini adalah musim dingin, teman-teman. Ketika musim dingin, otomatis pemanas energi akan lebih banyak digunakan di negara-negara Eropa dibanding dengan musim-musim yang lain. Otomatis semakin membuat permintaannya banyak. Ketika permintaannya banyak, otomatis sebagai produsen yang punya barang intinya akan menaikkan harga. Ketika harganya naik, otomatis tidak bisa dibeli oleh produsen yang ingin memproduksi menjadi listriknya, teman-teman. Jadi daya serapnya itu berkurang karena harga bahan baku intinya itu mengalami peningkatan. Ketika sudah mulai meningkat seperti ini, akan dilakukan oleh pembatasan penggunaan listrik. Jadi kalau teman-teman mungkin udah baca beberapa berita di Cina, di sana sudah ada 9 provinsi yang terkena dampak akibat adanya krisis energi ini. Jadi 9 provinsi tersebut terkena dampak selain dari industri,
di rumah-rumah warga itu dia juga sudah mulai mengalami pemadaman bergilir akibat adanya krisis energi ini. Sedangkan kalau di Eropa, teman-teman, itu biaya listriknya naik cukup tinggi. Kenapa biaya listriknya naik cukup tinggi? Ya karena memang bahan bakunya tadi mahal. Ketika bahan bakunya mahal, otomatis PLN di Eropa ini naikin harga untuk menutup cost-nya dia yang semakin tinggi. Jadi lebih ke arah permintaannya yang semakin naik. Kira-kira mungkin pertanyaannya adalah apa sih Coach dampak dari krisis energi ini? Karena tadi udah ada penyebabnya. Kira-kira dampaknya bagaimana? Nah, dampaknya adalah aktivitas manufaktur itu dia turun, teman-teman. Jadi kalau untuk di Cina, aktivitas manufakturnya itu dia sudah turun. Tercermin dari PMI manufaktur Cina Agustus itu udah kurang dari 50 atau masuk ke dalam area stagnan. Kemudian di Cina itu juga mengalami inflasi pabrik. Inflasi pabrik ini maksudnya gimana? Inflasi pabrik ini adalah ketika bahan baku produksinya itu naik. Jadi bahan baku untuk proses operasionalnya itu naik. Contohnya adalah ketika ingin memproduksi sesuatu, industri tersebut membutuhkan sebuah energi untuk memproses, seperti biaya listrik, biaya angkut. Nah, itu kan butuh bahan bakar. Nah, itu di Cina sudah mengalami adanya inflasi pabrik, teman-teman. Dan inflasi ini itu sudah tertinggi sejak 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu itu kalau misalkan kita hitung otomatis kisaran tahun 2008-2009, di mana tahun tersebut adalah tahun di mana sebelumnya sempat terjadi boom komoditi. Nah, jadi kurang lebih alurnya seperti itu, teman-teman. Jadi itu terkait dari krisis energi yang ada di Cina. Dan kalau diperhatikan memang produksi batu bara di Cina sendiri memang cukup terganggu. Otomatis mereka tadi switch dari yang awalnya batu bara mencari alternatif-alternatif yang lain yang memang secara harga masih cukup murah. Dan Cina pun memang sedang membuka keran impornya, impor batu baranya memang cukup besar untuk memenuhi energi yang ada di negaranya. Jadi ini terkait dari krisis energi, teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara terkait US tapering, jadi kalau kita ngomongin US tapering, ini sebenarnya The Fed ini kemungkinan November baru mulai akan mengurangi ya pembelian obligasinya karena melihat dari angka pengangguran AS yang sudah mulai membaik di bulan September. Dan kalau melihat bahwa November ini sudah mulai dilakukan tapering, suku bunga AS ini akan mulai dinaikkan pada pertengahan 2022. Yang mana ini lebih cepat dari target pertama yang awalnya itu ditargetkan di tahun 2023. Melihat pemulihan ekonomi saat ini, otomatis kenaikan suku bunga ini dipercepat menjadi pertengahan 2022 nanti. Nah, kemudian potensi tapering ini memang sering dikaitkan dengan adanya outflow dana asing ke emerging market ke AS karena dinilai memang akan lebih stabil, teman-teman. Nah, kalau terkait dari USD selling sebenarnya di sini cukup netral ya. Karena setiap pemerintahan pasti mereka akan memberikan sebuah pinjaman atau melakukan pinjaman, kemudian nanti bentuknya adalah obligasi supaya bisa terserap oleh rakyatnya juga atau investor untuk membantu pendanaan dari pemerintah. Dan kalau diperhatikan di sini, pemerintah juga memperpanjang time limit borrowing atau batas waktu pinjaman dengan nominal utang sekitar 480 miliar US dollar. Hingga bulan Desember ini. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya ini akan meningkatkan kepercayaan investor dalam jangka pendek karena setidaknya dalam jangka pendek utang AS tidak akan terjadi default, teman-teman. Nah, kalau kita berbicara dari sentimen nasional, erat kaitannya nanti dengan adanya window dressing, teman-teman. Di sini mungkin teman-teman juga sudah mencermati dari beberapa presentasi sebelum-sebelumnya bahwa angka COVID kita semakin turun. Jadi di sini kalau diperhatikan angka COVID semakin turun
dari puncaknya sebelumnya di bulan Juli dan saat ini sudah mulai benar-benar turun, bertambahnya 1384 kemarin. Dan kalau dari yang saya baca terbaru itu penguburan kasus COVID. Jadi kalau orang yang meninggal akibat COVID itu kemarin itu nyentuh angka 0 di Jakarta. Jadi udah nggak ada orang yang meninggal atau dikuburkan itu gara-gara divonis COVID. Nah, itu hal ini menjadi sentimen yang cukup bagus. Kenapa demikian? Karena ini artinya COVID di Indonesia ini sudah mulai terkendali. Kemudian adanya vaksinasi itu menunjukkan bahwa herd immunity kita sudah semakin membaik daripada sebelumnya, teman-teman. Nah, otomatis kunci Indonesia menjadi perekonomiannya kembali pulih. Aktivitas ekonomi seperti PPKM level 4 di Jawa ini juga sudah tidak ada, teman-teman. Jadi di Jawa ini level 4 ini udah nggak ada, sehingga untuk keluar rumah itu sudah mulai dilonggarkan. Kemudian mal-mal juga sudah mulai dibuka. Otomatis hal ini menjadi alternatif atau sinyal yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi kita, terutama untuk sinyal konsumsi di Indonesia. Jadi ketika memang konsumsi kita bertumbuh, itu menandakan daya beli masyarakatnya semakin membaik. Nah, sinyal konsumsi Indonesia bertumbuh ini dia dicerminkan dengan PDB, teman-teman. Jadi kalau diperhatikan juga untuk PDB kita sudah mulai bertumbuh dan konsumsi ini menjadi salah satu kontributor terpenting untuk PDB kita. Sekitar lebih dari 60% Indonesia ini ditopang oleh konsumsi. Nah, kalau diperhatikan di sini teman-teman, untuk PMI kita di September sudah naik ke level ekspansif. Jadi kalau diperhatikan tadi kan Juli itu adalah peak dari COVID-nya ya teman-teman. Dan PMI kita di sini benar-benar dari yang sebelumnya sudah cukup ekspansif, akhirnya dia jatuhnya lumayan. Kemudian di sini sudah mulai ada tren pembaikan yang cukup membaik. Dari data ini cukup tercermin ketika Indonesia ini ekspansif, berarti menandakan bahwa memang dari sisi inflasi kita itu sudah cukup bagus. Nah, kenapa udah cukup bagus? Karena otomatis daya beli masyarakatnya itu sudah mulai pulih. Ketika daya beli masyarakat sudah mulai pulih, otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat ini sudah mulai mempunyai uang, sudah ada uang. Jadi orang-orang sudah mulai untuk berani spend lebih, sudah berani mengkonsumsi lebih daripada sebelumnya. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa orang-orang sudah mulai berani beli rumah, apalagi pemerintah juga mulai memberikan stimulus ke sektor properti. Nah, itu nanti bagus untuk emiten properti. Kita nanti akan bahas bareng dengan BSDE, teman-teman. Tonton selengkapnya di aplikasi Mtrade. Untuk dapat insight pasar sebelum pembukaan sesi 1 dan sesi 2 setiap hari, join morning dan day briefing setiap hari. Yuk, join VIP user Mtrade.